Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Riandini selaku guru kimia. Perkenalkan, nama saya Hafizah Laila Karima dari kelas 12 MIPA 1, nomor absen 13. Di sini saya akan melakukan ujian praktik kimia, pengujian ekstrak bahan alam sebagai indikator asam basa. Selanjutnya, alat dan bahan yang kita butuhkan dalam praktik kali ini adalah yang pertama, bunga-bunga berwarna, yang kedua, umbi-umbian berwarna, yang ketiga ada air putih biasa, yang keempat ada air cuka, yang kelima ada air sabun, dan yang keenam ada wadah, dan terakhir yang ketujuh ada penggerus. Selanjutnya, cara kerja dari praktik kali ini adalah yang pertama kita akan menggerus umbi-umbian dan bunga berwarna secara terpisah, yaitu kita membuat ekstrak dari bunga dan umbi-umbian tersebut. Kemudian bagi ekstrak tersebut menjadi 3 bagian dan tetesi setiap bagiannya. Bagian yang pertama ditetesi dengan air putih biasa, yang kedua ditetesi dengan cuka, yang ketiga ditetesi dengan air sabun. Setelah itu amati perubahan warna yang terbentuk. Jika terjadi perubahan warna, maka ekstrak tersebut dapat kita katakan sebagai indikator asam basa. Jika tidak, maka ekstrak tersebut dikatakan sebagai bukan indikator asam basa. Selanjutnya saya akan mempraktikkan cara kerja dari praktikum kali ini. Untuk yang pertama, bagian bunga, saya memiliki bunga trompet yang akan saya ekstrak terlebih dahulu. Sekarang sudah saya bagi menjadi 3 bagian dan akan saya tetesi air sabun, air cuka, dan air biasa. Setelah pengujian, sekarang kita akan mengamati perubahan warnanya. Ini adalah bunga trompet yang diberi air biasa, warnanya adalah kuning cerah, warna asli bunga trompet. Lalu ini adalah bunga trompet, ekstrak bunga trompet yang sudah diberi asam cuka, diberi cuka, warnanya adalah oranye. Dan di sini adalah bunga trompet yang diberi air sabun, warnanya menjadi kuning pucat. Untuk bunga trompet dapat kita simpulkan bahwa bunga trompet merupakan salah satu indikator asam basa karena di setiap jenis larutannya mengalami perubahan warna yang berbeda pula. Sekarang untuk jenis bunga yang kedua adalah bunga asoka. Ini adalah bunga asoka yang sudah diekstrak. Sekarang kita akan mencoba mengujinya dengan berbagai macam larutan. Yang pertama adalah air, lalu cuka, lalu air sabun. Setelah ditetesi, sekarang warna yang terbentuk adalah yang pertama pada ekstrak yang diberi larutan air biasa terbentuk warna coklat keruh. Lalu yang diberi cuka warnanya adalah merah keping-pingan. Yang terakhir yang diberi larutan sabun warnanya putih keruh. Untuk bunga asoka dapat kita simpulkan bahwa bunga asoka termasuk salah satu indikator asam basa karena pada setiap larutan yang berbeda menghasilkan warna yang berbeda pula. Selanjutnya adalah bunga kenikir sulfur. Sekarang setelah diekstrak, kita akan menguji dengan beberapa jenis larutan. Yang pertama adalah air biasa. Lalu yang kedua ada cuka. Yang terakhir dengan air sabun. Setelah diberi beberapa larutan, sekarang warna yang terbentuk adalah pada ekstrak yang diberi air biasa, warna yang terbentuk adalah oranye muda. Lalu pada ekstrak yang diberi larutan cuka, warna yang terbentuk adalah kuning. Sedangkan pada ekstrak yang diberi air sabun terbentuk warna oranye tua. Untuk bunga kenikir sulfur, dapat kita simpulkan bahwa bunga kenikir sulfur juga merupakan indikator asam basa karena jika ditetesi larutan yang berbeda akan menghasilkan warna yang berbeda pula. Selanjutnya adalah bunga tapak dara. Setelah diekstrak, sekarang kita akan menambahkan cairan ke dalam ketiga bagian. Pertama, tambahkan air. Selanjutnya, yang kedua cuka. Yang terakhir air sabun. Ditambahkan cairan, inilah warna yang terbentuk. Untuk yang ditambahkan air, warna yang terbentuk adalah biru keunguan. Untuk yang ditambahkan cuka, warnanya menjadi pink. Sedangkan yang ditambahkan air sabun, warnanya menjadi hijau kebiru-biruan. Untuk bunga tapak dara dapat kita simpulkan bahwa bunga tapak dara merupakan salah satu indikator asam basa karena setiap ditambahkan cairan yang berbeda menghasilkan warna yang berbeda pula. Yang terakhir ada bunga sepatu. Setelah ditambahkan ekstrak, sekarang kita akan menambahkan yang pertama air, yang kedua cuka, yang ketiga air sabun. Setelah diuji, ekstrak yang diberi larutan air biasa menjadi berwarna oranye keruh, yang diberi cuka menjadi warna pink, dan yang diberi air sabun menjadi warna kuning keruh.
Setelah bunga sepatu diuji, ternyata bunga sepatu merupakan salah satu indikator asam basa karena di setiap larutan yang berbeda menghasilkan warna yang berbeda pula. Setelah selesai melakukan pengujian ekstrak bunga sebagai indikator asam basa, sekarang kita akan melanjutkan menguji umbi-umbian sebagai indikator asam basa. Adapun umbi-umbian yang saya punya yang akan saya uji sebagai indikator asam basa adalah 1. Ada ubi jalar, 2. Kunyit, 3. Ada bawang merah, 4. Lengkuas, dan 5. Kentang. Caranya masih sama seperti pengujian bunga, yaitu pertama kita buat dulu ekstraknya dengan ditambah sedikit air, kemudian bagi ekstrak itu menjadi 3 bagian, dan setiap bagiannya akan ditetesi oleh air sabun, dan cuka. Di sini saya sudah mengekstrak umbi-umbian yang tadi saya gunakan, dan sekarang kita siap untuk menguji dengan air sabun, dan cuka. Untuk yang pertama, di sini saya akan menguji ubi jalar. Pertama kita beri air, lalu ada air sabun, dan cuka. Dapat kita lihat bahwa ketiga ekstrak ubi jalar yang telah ditambahkan air, sabun, dan cuka tidak ada yang mengalami perubahan warna di ketiga ekstraknya. Dapat kita simpulkan bahwa ubi jalar bukan merupakan indikator asam basa karena di setiap larutannya, jika ditetesi larutan yang berbeda, warnanya tetap sama. Sekarang yang ketiga ada bawang. Sudah saya tetesi air putih. Pertama air putih. Yang kedua ada air sabun. Yang ketiga cuka. Dapat kita lihat bahwa hanya ekstrak bawang merah yang diberi larutan cuka yang mengalami perubahan warna dan sisanya tidak ada yang mengalami perubahan warna. Dapat kita simpulkan bahwa bawang merah juga termasuk indikator asam basa, tetapi bukan indikator asam basa yang kuat karena yang berubah ekstraknya itu hanya ekstrak yang ditambah dengan larutan cuka, sedangkan kedua ekstrak lainnya warnanya tidak berubah sehingga perbedaannya tidak terlalu jelas. Yang keempat ada lengkuas. Yang pertama kita tetesi dengan air, kedua air sabun, yang ketiga cuka. Dapat kita lihat bahwa ketiga ekstrak lengkuas tidak ada yang berubah warna meskipun telah ditambahkan air, sabun, dan cuka. Dapat kita simpulkan bahwa lengkuas bukan merupakan indikator asam basa karena ekstrak lengkuas jika ditetesi larutan yang berbeda akan menghasilkan warna yang sama. Yang terakhir ada kentang. Yang pertama kita akan tetesi dengan air, lalu air sabun, yang terakhir cuka. Dapat kita lihat bahwa ketika ekstrak kentang yang ditambahkan air, cuka, dan sabun tidak ada yang mengalami perubahan warna di ketiga ekstraknya. Dapat kita simpulkan bahwa kentang bukan merupakan indikator asam basa karena jika ditetesi larutan yang berbeda, maka hasil ekstrak kentangnya warnanya tetap akan sama. Sekarang kita akan menguji ekstrak kunyit dengan air, sabun, dan cuka. Setelah diuji, sekarang warna yang terbentuk adalah ini adalah ekstrak kunyit yang sudah diberi air putih biasa, warnanya adalah kuning normal. Selanjutnya ini adalah ekstrak kunyit yang diberi larutan sabun, warnanya adalah oranye. Dan yang terakhir adalah ekstrak kunyit yang diberi cuka, warnanya adalah kuning terang, kuning muda terang. Dapat kita simpulkan bahwa kunyit merupakan indikator asam basa karena jika ditetesi larutan yang berbeda, maka akan muncul warna yang berbeda pula. Untuk hasil percobaan kali ini mengenai pengujian ekstrak ban alam sebagai indikator asam basa untuk bunga-bunga berwarna, semua bunga yaitu bunga trompet, asoka, kenikir sulfur, sepatu, dan tapak dara semuanya merupakan indikator asam basa karena di saat diberi larutan yang berbeda, setiap ekstraknya juga akan menghasilkan warna yang berbeda. Lain halnya dengan umbi-umbian, hanya umbi, kunyit, dan bawang merah yang merupakan indikator asam basa. Namun begitu, bawang merah juga bukan merupakan indikator yang kuat karena bawang tidak terlalu jelas perbedaan warnanya. Sedangkan ubi jalar, lengkuas, dan kentang bukan merupakan indikator asam basa. Berikut saya lampirkan hasil laporan praktikum indikator asam basa.
Sekian untuk praktikum kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.